sarapan semua? Udah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita untuk berdoa dulu ya. Ketua kelas mungkin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Daniel, angkat tangannya. Maulina, Nova, Aisyah, Widya, Laila, Baik, sebelum kita belajar kita nyanyi dulu ya. Iya. Kita nyanyi Garuda Pancasila, oke? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang benda-benda magnetis dan magnetis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Pertama-tama kalian amati gambar yang ada di sini. Terus selanjutnya kalian isi pertanyaan dan jawaban di sini ya. Semua download nilai lain. Ini untuk individu ya. Semua download nilai lain. Isi nama dan kelas. Iya sih. Ayo kerjain, jangan nyontek. Udah semua? Udah. Baik. Ayo siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ayo Daniel, maju. 1. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas jelaskan. 1. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. 2. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. 3. Perkakas dan sprepat sebagai alat dan bahan usaha. Bengkel. 2. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan dari luar negeri. 3. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dah. Tepuk tangan untuk Daniel. Ayo kumpulkan jawabannya di depan ya. Baik, selanjutnya kita akan menonton video tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN dan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Untuk lebih lengkapnya, kita simak penjelasan berikut ini. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN yaitu
Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA didirikan untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota ASEAN sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang kedua adalah Indonesia mendukung terbentuknya AEC, ASEAN Economic Community, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA dibentuk dengan tujuan meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia mendirikan proyek industri pabrik pupuk di Aceh atau ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia sebagai penyedia cadangan makanan dalam keadaan darurat. Dan yang kelima, Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor impor dan perdagangan bilateral. Ekspor impor ini meliputi ekspor impor sandang, yaitu Indonesia mengekspor batik, kain wol dan kapas, dan Indonesia mengimpor mesin pembuat pakaian dari Singapura. Kemudian ekspor impor pangan, yaitu Indonesia mengekspor tepung tapioka, lada dan kopi, dan Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Dan yang terakhir, ekspor impor papan, yaitu Indonesia mengekspor kayu jati ke Malaysia dan Indonesia mengimpor semen putih dari Filipina. Seperti yang kita lihat dari video tadi, dalam menjalankan suatu roda perekonomian, suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kerjasama antar negara lain. Kegiatan mengirimkan barang disebut mengekspor, sedangkan memasukkan barang dari luar negeri disebut mengimpor. Paham semua? Paham, Bu. Baik, kalian baca dulu materi ini. Garis bawahi informasi yang penting ya. Bacanya dalam hati. Garis bawahi informasi yang penting saja ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Apa kalian mengetahui komoditas yang diekspor dan diimpor dari negara lain? Tidak, Bu. Oke. Kalian cari informasi dari pertanyaan tersebut dari situ ya. Kalian tulis laporannya di sini. Tulis nama dan kelas. Cari jawabannya dari materi yang tadi ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ayo siapa yang mau maju? Ayo Nova, maju. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ekspor dan impor pangan. Indonesia mengekspor tepung tapioka, lada dan kopi. Indonesia mengekspor beras dari Thailand. Ekspor dan impor papan. Indonesia mengekspor kayu jati ke Malaysia. Indonesia mengimpor semen putih dan Filipina. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Selanjutnya coba kalian perhatikan pada gambar sini. Apa yang akan terjadi jika benda-benda ini didekatkan pada magnet? Kalian tuliskan jawabannya. Ini untuk individu dulu ya. Satu-satu. Sudah semua? Sudah, Bu. Selanjutnya kalian akan melakukan percobaan per kelompok.
Ayo kerjakan. Tulis jawabannya di sini ya. Tulis nama kelompoknya, terus kelas sama kelasnya. Nama kelompok. Sudah semua? Sudah. Perwakilan kelompoknya maju ya untuk membacakan hasilnya. Ayo, kelompok 1. Bacakan dari tujuan sampai 9. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, dan kertas kaca. Langkah-langkah percobaan. Langkah pertama, ambil magnet. Kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Ketiga, amati apa yang terjadi. 4, catat hasil pengamatan pada tabel. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan, benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca. Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Selanjutnya kelompok 2 maju. Ayo. Siapa? Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Salin ya. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas kaca. Langkah-langkah percobaan. Ambil magnet, dekatkan magnet dengan benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan pada tabel. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan, benda magnetis adalah benda yang tak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet, dan kaca. Sedangkan benda magnetis adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Tepuk tangan semua. Selanjutnya nanti kalian di rumah ulangi percobaan tersebut ya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Dan coba kalian baca materi bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup yang ada di materi tadi. Teks daftar riwayat hidup titik-titik. Coba kamu. Selanjutnya kerjakan tulis daftar riwayat hidup kalian di situ ya. Mana, Bu? Bentar. Sesuaikan dengan contoh ya. Tulis nama. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kumpulkan jawabannya di depan ya. Ya, Bu. Kegiatan kita hari ini sudah selesai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari semua kegiatan itu apa yang dapat kalian pelajari? Menonton video tentang posisi penerangan Indonesia. Yang lain? Melakukan percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Jadi ya. Membuat daftar riwayat hidup. Kesimpulan kita pada hari ini adalah posisi Indonesia berperan dalam kegiatan ekonomi ekspor dan impor dalam lingkup ASEAN. Baik, sebelum kalian pulang, Ibu akan kasih lihat dulu ya. Ya, Bu. Dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Kerjakan dengan benar. Untuk tugas Daniel nanti dikasih ya. Ya, Bu. Siapa yang mau ngasih? Ya.
Sebelum kita pulang, ada baiknya untuk kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Baik, Ibu cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Pulang rumah. Panas ya lah.